Kamis Summer and Hits Music Station. Yay, balik lagi barengan sama Nanda, Insan Muda, dan masih di Laris Lunch Termanis. Nah, hari ini tepatnya di tanggal 10 Januari 2022 ya, Insan Muda senang banget Nanda bisa menyapa Insan Muda semua di Laris ini, dan pastinya ngasih beberapa informasi dan juga tips terupdate. Salah satunya adalah perencanaan pemerintah nih ya, berbasis teknologi Insan Muda di tahun 2022. Nah, yang pasti karena kita ini udah masuk ya, yang namanya teknologi itu harus selalu maju gitu Insan Muda ya. Karena semakin canggih juga ini Insan Muda tahun ini ternyata Insan Muda transaksi jalan tol tanpa sentuh mulai diberlakukan. Wow. Jadi sebenarnya ini udah pernah Nanda kasih tahu juga ke Insan Muda semua ya di bulan Desember lalu, bahwa memang pemerintah ini berencana menerapkan cara baru yang memungkinkan penggunanya ini bisa bayar jalan tol tanpa sentuh untuk mengganti proses step yang bisa dilakukan pada saat ini. Jadi cara pembayaran tol tanpa sentuh ini disebut dengan sistem multi-lane free flow. Nah, ini diterapkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan antrian di gerbang tol Insan Muda. Dan sistem pembayaran terbaru ini memungkinkan kamu sebagai pengguna jalan tol untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang sangat singkat. Dan bahkan kamu sebagai pengemudi tidak perlu menghentikan kendaraan kamu melakukan pembayaran seperti yang saat ini diberlakukan. Waduh, mudah-mudahan tercanangkan Insan Muda ya. Mudah-mudahan program-program dari pemerintah, kemudian juga ini salah satu hal yang bisa jadi acuan kita untuk menjadi negara yang pastinya lebih maju lagi ya. Oke deh, kalau gitu Insan Muda, Nanda bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Nanda, cuma di Laris Lunch Termanis. Well, and Stream Best FM, Kabupaten Number Hits Music Station. Ya, Insan Muda, sekarang udah hadir loh perumahan kekinian untuk kaum milenial, yaitu perumahan Gria Sartika yang berada di pusat kota di Jalan Jalur Lingkar Selatan, Jalan Sejahtera, depan Jalan Cemerlang, Pasir Kaliki, Kota Sukabumi. Lokasi perumahan Gria Sartika ini benar-benar strategis di pinggir jalan provinsi, dan akses lokasinya juga bagus, jadi bikin kamu mudah buat kemana-mana. Dan tentunya ini bikin nilai investasinya juga tinggi, jadi daya tarik perum ini sendiri Insan Muda. Selain lokasi yang strategis, nantinya kamu juga akan mendapat fasilitas perumahan yang mendukung, seperti CCTV 24 jam, masjid 2 lantai, sistem 1 pintu, dan sarana bermain lainnya. Dan kamu juga bisa desain sendiri rumahnya untuk wujudkan rumah impian kamu. Selain itu, terdapat juga nih tipe subsidinya Insan Muda. Jadi langsung aja, tunggu apa lagi, wujudkan rumah impian kamu sekarang juga. Dan pastinya datang langsung aja ke Marketing Office Gria Sartika di Jalan Sejahtera, Daya Luhur, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, atau hubungi kontak person di 0852 1833 4569 atau di 0896 5433 5031. Dapatin juga promo yang menarik, voucher belanja di Jogja Department Store sebesar Rp500.000 untuk booking di akhir tahun. Perumahan Gria Sartika Sukabumi, perumahan kekinian untuk kaum milenial. Jalan-jalan keluar kota tanpa harus mikirin ini itu, tanpa harus mempersiapkan persyaratan ini itu, tanpa masker, tanpa adanya rasa takut tertular yang namanya virus corona. Ingin jalan-jalan sebebas kayak dulu. Yang dikangenin selama pandemi adalah kangen mengadakan acara gelar seni yang melibatkan lebih dari 150 orang. Saat dimana saya bisa bebas cari duit tanpa batasan ya kan. Bisa nge-MC juga. Banyak banget deh event seru yang bisa bikin kita euforia gitu. Kangen banget ngajar anak-anak lagi secara offline. Kangen banget sekolah offline. Kangen bisa hangout sama teman-teman. Kangen banget sih nonton konser. Selama pandemi ini yang saya kangenin sebagai seorang musisi adalah tentunya kangen manggung. Karena manggung ini adalah jam terbang gitu kan, nambahin jam terbang kita. Kangen ketemu orang-orang yang support sama kita. Pokoknya kangen banget. Semoga pandemi ini cepat berakhir lah. Banyak hal yang membuat semua kegiatan menjadi terbatas. Meski demikian, pandemi COVID-19 bukan akhir dari segalanya.
kamu dan kita semua bisa mulai dengan taat prokes, menerapkan 5M, ikut serta dalam vaksinasi dan patuhi PPKM. Jika ada saudara teman yang terkena corona, jangan dikucilkan, karena corona bukan penyakit kutukan. Tetap tenang dan segera infokan kepada layanan kesehatan terdekat agar segera ditangani. Beri support kepada warga terdampak virus corona. Bila merasa gejala, hubungi hotline terdekat. Ayo, kita dukung upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus corona di Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari bersama melawan corona. NBS Dek, mau kemana? Ke minimarket depan, Kak. Kenapa? Loh, kok gak pakai masker? Ya nggak apa-apa, Kak. Oh, deket kok. Lagian kan aku juga udah vaksin, jadi pasti aman kan? Dek, meskipun udah vaksin, kamu juga tetap harus pakai yang namanya masker dan patuhi protokol kesehatannya. Vaksin itu gak membuat kita kebal 100% terhadap virus corona, tapi vaksin membuat tubuh lebih tahan, cepat mengidentifikasi dan merespon virus tersebut. Jadi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jangan sampai kamu lalai dan bawa virus ke rumah nanti. Oh gitu ya, Kak. Ya udah deh, aku pakai masker dulu ya. Walaupun sudah vaksinasi, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan agar diri bisa terlindungi dengan baik. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio NBS FM Sukabumi. Well, and it's Band Frame FM Sukabumi number one hits music station. Yay, balik lagi dong Insan Muda masih barengan sama Nenda. Gimana tadi makan siangnya sama apa Insan Muda? Kamu tau gak sih sekarang masa-masa remaja tuh udah kita kayak menjati diri ya. Udah kayak krisis identitas juga. Insan muda udah masuk ke masa-masa yang seperti itu, kayak aku bakal jadi apa ke depannya ya. Terus sekarang juga banyak banget orang yang merasa kayak nih ternyata kamu harus masuk kampus ini, tapi nggak ada, kadang nggak ada juga nih arahan buat kayak kamu harus pilih jurusan apa ya biar kamu tidak salah, biar kamu juga ikutin sesuai dengan kata hati. Kadang kita juga suka egois sama diri sendiri Insan muda ya. Kadang untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau ngikutin orang lain itu jadi nyiksa diri kita sendiri. Nah itu yang harus kita hindarin sih, untuk ngilangin rasa bersalah sama diri sendiri juga. Nah ternyata ini bisa mempengaruhi juga sama emosional kita, apalagi di masa-masa remaja Insan muda. Jadi Anda bakal ngasih penjelasan psikologis di balik gejolak emosi pada remaja. Kenapa sih? Karena remaja ini digambarkan sebagai masa yang penuh gejolak emosi. Nah, kata-kata seperti galau lah sering banget ya buat menggambarkan fenomena perkembangan emosi pada remaja. Kenapa? Karena memang anak dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia nih Insan muda ya, yaitu Vera Ita-Biliana Handibio Jojo ini mengatakan bahwa memang mengenai alasan dibalik gejolak emosi ini kerap terjadi di usia remaja. Bagian otak prefrontal cortex ini belum berfungsi secara optimal, dan pas usia remaja ini perilaku dan juga keputusan mereka lakukan lebih banyak yang pastinya dipengaruhi sama emosi. Well, names when frame biasa famous Sukabumi Summer Rain Hits Music Station. Ya, balik lagi Insan muda. Tadi kita udah ngebahas beberapa hal ya, banyak banget ya Insan muda tentang namanya psikologis yang ternyata ini dibalik gejolak emosi pada remaja ada penjelasan psikologisnya Insan muda. Ya seperti yang kita tahu, masa remaja itu masa-masa yang berat banget ya. Masa-masa kita banyak mencoba, masa-masanya labil, masa-masanya mungkin terbawa sama emosi Insan muda. Ya itu banyak banget sih Insan muda ya. Dan ternyata nih ini ada dari ini Insan muda dari Universitas Indonesia ya, seorang psikolog anak dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia yang mengatakan memang bagian otak prefrontal cortex ini belum berfungsi secara optimal saat usia remaja. Makanya perilaku dan keputusan yang mereka lakukan ini lebih banyak dipengaruhi sama emosi.
Dan insan muda, dia juga mengatakan bahwa memang fungsi prefrontal cortex ini baru berkembang secara optimal ketika seseorang udah menginjak sekitar 20 sampai dengan 25 tahun. Dan pastinya ini insan muda ada aja yang dialami banyak remaja. Nah, contohnya itu kayak game online, terus juga mengerjakan tugas sekolah atau belajar nih, mereka lebih gemar kayak ngabisin waktu buat main game. Terus banyak banget remaja yang kesulitan ngontrol atau menahan diri untuk tidak terus-menerus bermain game karena emang lebih banyak dipengaruhi sama emosi insan muda ya. Terus juga banyak juga yang ngabisin buat ngafe gitu ya, tapi ngafenya cuman ngobrol-ngobrol doang, gak ada isinya gitu ya insan muda. Ya it's fine ya, kalau misalkan sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau misalkan keseringan ini harus ini juga jadi bahan perhatian juga insan muda. Nah, yang pasti di masa-masa kalau misalkan kamu udah masuk ke umur 20 sampai 25 barulah itu udah kamu membara nih insan muda. Nanti aku bakal jadi apa, bakal bagaimana, apa yang harus dituju, apa yang harus dihindari, itu udah mulai terfikirkan di umur 20 sampai dengan 25. Dan klimaksnya mungkin nanti di umur berapa gitu ya, di pertengahan mungkin ya insan muda, karena masa-masa ini ya masa-masa yang harus kamu nikmatin juga, walaupun emang mungkin insan muda Gen Z ini ya banyak banget dipengaruhi sama yang namanya kemajuan teknologi, oke? Pokoknya buat kamu yang saat ini lagi masa-masa remaja ya insan muda, nggak apa-apa, hal yang wajar ketika kamu mungkin disebut labil, tapi kamu juga harus bisa kontrol semuanya. Dan yang pasti harus banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, oke? Kalau gitu Nanda bakal balik lagi saya satu ini masih dengan informasi terupdate dan juga tips menarik ya buat kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Nanda. Pokoknya tahun baru Lia mau jalan-jalan. Ih, nanti kalau coronanya naik lagi gimana? Pokoknya Lia mau jalan-jalan, mau lihat kembang api, mau makan-makan. Gimana ya, Ma? Tahun baru kali ini kan kita harus tetap di rumah. Mama punya ide, Pak. Hati-hati ya, Was. Hati-hati sini. 3, kejutan! Walaupun akhir tahun belum bisa kemana-mana, selalu ada cara untuk meramaikan suasana. Mari lindungi diri dan keluarga, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Tetap waspada, COVID-19 masih ada. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Well, that's when Travis FM's Kabumis number 1 hits music station. Ya, insan muda Snowman. Ya, barusan kita udah dengerin satu track miliknya Sia dengan Snowman. Dan insan muda nih, kamu jangan lupa buat makan siang terlebih dahulu ya, karena makan siang tuh penting banget insan muda. Jadi Nanda tuh lagi mikirin kalau misalkan Nanda nih ya, aku tuh lagi makan insan muda, karena tanggung banget lagi makan tiba-tiba diterkam sama yang namanya macan. Waduh, jadi kan ngeri banget tuh ya, kocar-kacir kemana-mana. Akhirnya insan muda makanannya nggak beres dan yang pasti udah lari-larian kesana kesini. Tapi emang kita bakal ketemu macan di mana sih insan muda? Ada aja loh macan ya, ada aja macan yang selalu bawa anak. Kalau itu sih macannya mama cantik dong, beda lagi nih insan muda. Berita cepat bersama Ananda. Berita internasional dikutip dari CNN Indonesia. Total kematian akibat COVID-19 di Inggris menembus angka 150.000 pada Sabtu 8 Januari 2022 di tengah peningkatan penyebaran virus corona varian Omicron. Data terbaru pemerintah Inggris menunjukkan tambahan 313 kematian akibat COVID-19 pada Sabtu. Dengan demikian, Inggris sudah melaporkan 150.057 kematian karena COVID-19 sejak pandemi melanda 2020 lalu. Berita nasional dikutip dari Detik.com. Dinas Pendidikan Kota Bandung, Disdik Bandung mengizinkan 330 sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% pada Senin 10 Januari 2022. Kebijakan itu berdasarkan SKB 4 Menteri yang mengakomodasi daerah untuk menggelar PTM 100%. Kadisdik Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan, jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan izin PTMT jenjang PAUD TK hingga SMA dan SMK sebanyak 2.639, tetapi kapasitasnya akan berbeda-beda
sesuai dengan tahapannya. Seperti diketahui, Distrik Bandung menggelar PTM terbatas sejak Juni 2021. 330 satuan kelompok 1 pendidik telah dinyatakan lulus verifikasi untuk mengikuti uji coba PTMT. Kemudian diikuti 1.677 satuan pendidikan kelompok 2 dan terakhir 632 satuan pendidikan kelompok 3. Berita olahraga dikutip dari kompas.com. AC Milan berhasil menang 3-0 atas Venezia dalam lanjutan pekan ke-21 Serie A kasta tertinggi Liga Italia 2021-2022. Sesuai jadwal Serie A, pertandingan Venezia versus Milan dihelat di Stadion Pierluigi Penzo pada Minggu 9 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol AC Milan ke gawang Venezia tercipta melalui kontribusi gol Zlatan Ibrahimovic di menit ketiga dan Theo Hernandez. Dengan demikian, Milan berhasil menempati puncak klasemen sementara Serie A dengan raihan 48 angka dari 21 laga yang dilalui. Sekian berita cepat hari ini. Halo insan muda, Radio NBS membuka peluang kembali untuk kamu berkarir sebagai announcer, tim digital, account eksekutif, dan tim OB Fan. Kirimkan CV kamu ke Radio Fortuna FM di Jalan Manggi 1 nomor 20 Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Jadilah bagian dari Radio NBS FM Sukabumi. NBS